Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita berada di suasana yang tidak biasa, tetapi produktivitas kita tidak boleh berhenti. Pada pagi hari ini, kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan membawakan sedikit ya berbagi sharing pengalaman tentang bagaimana meningkatkan branding di media sosial. Khusus untuk pagi hari ini, teman-teman yang ingin mencoba membranding produknya atau kontennya, terutama kalau request dari teman saya Pak Cahyo terkait pengabdiannya, yaitu branding di konten-konten dakwah. Baik, hal menarik ini tahun 2015 ke atas ini terjadi pergeseran mad'u gitu ya. Mad'u yang tadinya itu banyak harus bersusah payah datang ke masjid-masjid atau pengajian-pengajian yang jauh. Saat ini kita sudah melihat fenomena disruption era, di mana yang tadinya kita harus berangkat menuju tempat lokasi, mencari ustadz-ustadz tersebut bahkan jauh dan lain sebagainya. Tetapi sekarang fenomenanya unik gitu. Kita sambil masak di dapur, kita sambil bisa putar gitu kajian Ustadz Abdul Somad. Kita ingin tahu info kesehatan Dr. Zainul Akbar dan lain sebagainya ya, Adi Hidayat dan lain sebagainya. Nah, disruption era ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi generasi dakwah dimanapun kalian berada. Nah, khusus pada pagi hari ini tentu sesuai request dari Pak Cahyo, yaitu lembaga dakwah Imania. Nah, ini menarik sekali ya, bagaimana konten-konten yang disajikan nanti itu tidak hanya dinikmati oleh kalangan terbatas, tetapi kita harapkan juga dinikmati oleh seluruh, bahkan menjadi referensi kajian-kajian yang menarik gitu. Nah, kita mulai dulu dari nama konten atau nama dari media sosial dakwahnya ya. Menurut saya sangat menarik juga, tinggal apakah segmentasinya pas dengan pangsa pasarnya. Kalau memang sesuai keinginan pribadi kita tanpa dikonsumsi publik ya tidak masalah. Tetapi memang ada beberapa tips dan trik dari pemilihan nama branding gitu ya. Yang pertama tentu mudah dihafal. Jangan sampai terlalu berbelit-belit sehingga dari pengucapan kita saja susah untuk membranding, menyebutkan dalam tanda kutip identitas dari produk kita ini. Nah, di media sosial ini sifatnya yang paling pertama orang mudah, yaitu terjadi kemudahan dalam proses search atau pencarian. Kalau Imania saya rasa gampang ya, dari bahasa Indonesia bisa, dari teman-teman juga nanti maknanya monggo teman-teman bisa diskusikan. Tetapi dari segi pengucapan jangan sampai terlalu susah atau dari penulisan, sehingga ketika orang search itu gampang. Yang kedua dari pangsa pasarnya. Apakah mencari lulusan pondok pesantren, kaum milenial, atau demografinya dari mana, Indonesia bagian mana, ataukah anak-anak SMA atau sifatnya umum ya. Nah, ini tidak terlepas dari konten yang ingin disajikan nantinya. Setelah kita tahu pangsar kita, perlu teman-teman uji coba kelayakan gitu ya. Nanti teman-teman bisa pasang, kalau di Instagram itu ada Instagram Ads atau Instagram Marketing, bisa melihat kira-kira siapa saja sih yang melihat konten dakwah kita ini. Kalau via Instagram bisa, di Google juga udah bisa, tetapi memang berbayar kalau untuk di Google. Di Facebook juga free, sehingga kita tahu siapa yang melihat konten kita ini, bisa kita petakan. Tapi kalau memang teman-teman niatnya, yang penting buat sedulu, siapapun itu tidak masalah juga. Tetapi kalau teman-teman ada database, itu jauh lebih menarik. Jadi disesuaikan. Oke, saya akan membahas 4 kriteria followers di media sosial ya, yang biasanya kita jadikan sebagai dalam tanda kutip rujukan kita ketika mempost suatu konten dakwah. Kita sebut dalam teorinya disebut dengan DISC model ya, DISC model. Pertama, karakter seperti apa sih followers yang pertama itu? Teman-teman pasti tahu ada istilahnya
dominan. Nah, ya. Karakter followers dominan ini memiliki atau mempunyai karakteristik biasanya orang-orang yang suka to the point terhadap suatu masalah. Orangnya tegas, karakteristiknya ini jiwa pemimpin, tidak suka berbelit-belit, sehingga ketika dikasih suatu konten, sifatnya dia ingin tahu secara segera. Nah, sehingga teman-teman bisa melihat, mempelajari, oh, ketika membuat draft pertanyaan misalnya atau melemparkan suatu pertanyaan, memberi jawaban yang tidak berbelit-belit juga. Jangan dibuat serial gitu ya. Kalau mau tahu jawaban selanjutnya, nonton atau lihat postingan berikutnya. Nah, tipe-tipe followers dominan ini tidak suka model yang seperti itu. Yang kedua, setelah kita tadi membahas tipe followers yang pertama, yang kedua itu adalah tipe influence. Nah, orang-orang bertipe influence ini, followersnya itu rupanya memiliki kriteria terbalik daripada dominan tadi. Dia adalah orang-orang yang suka berinteraksi, caption yang panjang dan memiliki karakteristik ilmu pengetahuan yang banyak itu dia suka. Ada novelty atau sesuatu yang baru yang biasa dia gali, sehingga kekuatan dari konten dakwah bisa teman-teman sesuaikan dengan caption yang panjang dan juga menarik. Storytelling dia lebih suka. Ya, jadi teman-teman bisa manfaatkan bagaimana postingan-postingan itu bercerita. Dari slide 1 membahas tentang apa, dari slide 2 membahas tentang apa, dipilih tipenya apakah muamalah atau akidah ataupun akhlak. Ini tentu sangat menarik. Yang ketiga, tipe followers ini setelah tadi ada dominan, ada influence, yang itu juga bisa teman-teman jadikan pelajaran, yaitu stability atau tipe-tipe yang sifatnya ini enak ya, followers yang menerima apa adanya konten kita. Nah, biasanya ini terkait dengan fanatisme gitu ya. Ya, kalau dia organisasi A, dia akan follow dengan sukarela organisasi tersebut tanpa melihat isinya. Yang penting ada keterikatan emosional. Kalau dia organisasi B, dia akan memfollow juga. Nah, memang segmentasinya jelas, tetapi memang terbatas pada segmentasi organisasinya saja. Kalau kita lihat Abdul Somad ini kan brandingnya luar biasa ya. Dia bisa masuk ke Muhammadiyah, dia bisa masuk ke NU, dia bisa banyak sekali. Karena apa? Yang beliau singgung adalah yang sifat-sifatnya tidak bersinggungan khilafiyah, tetapi konten-konten yang dicampur adukan dengan retorika dakwah yang sangat baik, pengemasan yang sangat baik, sehingga untuk segmentasi stability ini followersnya sangat banyak gitu. Selanjutnya ini yang kalau susah ya, kita mendapatkan followers yang sifatnya komplement. Tadi teorinya di ISC ya. Yang komplement inilah yang menjadi pusat perhatian juga bagi para admin, karena follower yang seperti ini sifatnya kritis. Dia akan membandingkan, dia akan melihat detail, sanad matanya betul apa tidak, hadisnya bagaimana, Al-Qur'annya bagaimana. Sehingga teman-teman perlu wise atau bijak dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari followers compliments ini. Nah, ini penting bagi para pengelola akun dakwah untuk melihat segmentasi apakah followersnya ini masuk ke ranah yang mana. Ya, kadang kita memposting untuk ranah ini, kadang kita memposting untuk ranah ini, kadang kita memposting ranah ini ya. Kalau Ustadz Felix Xiao itu kekuatannya di captionnya, wah panjang lebar dan lain sebagainya, sehingga orang-orang influence sangat senang gitu ya. Tetapi bagi orang-orang dominan, nah ini intinya apa postingannya, harus jelas. Nah, ini tentu teman-teman mau bermain di bidang apa, hukumkah atau di bidang opini dan lain sebagainya ya. Sekarang kita akan membahas kolom pencarian search di media sosial. 3 tahun kebelakang ini, tahun 2018, 19, 20, terjadi kata kunci kolom search yang itu sangat pesat kenaikannya. Yang pertama adalah kata-kata review. Nah, teman-teman kalau melihat konten, kalau data Google itu kata-kata review ini setiap tahunnya selalu menjadi search nomor 1 dalam kolom pencarian. Orang mau beli mobil, dia mencari review mobil A. Jadi spesifik.
dia ingin tahu kebenaran produk ini bagaimana, dia akan mereview produk A ini. Jadi karakteristik audiens sekarang, teman-teman memilih judul-judul yang spesifik dan menjadi tren pasarnya apa. Ini menarik untuk kita bahas, karena jangan sampai kita posting sudah selesai gitu ya. Jadi akun dakwahnya nanti bagaimana gitu. Tapi kalau teman-teman spesifik, misalnya beribadah di tengah corona, spesifik seperti itu. Atau puasa di tengah wabah corona. Bagaimana pandangan Ustadz A, bagaimana pandangan Ustadz B, nah itu difokuskan ke bagian tersebut. Yang kedua, segmentasinya bagaimana? Apakah milenial, apakah orang-orang yang sudah baby boomers gitu ya, orang yang sudah sepuh. Nah ini tentu tadi disesuaikan. Kalau dominan itu infografis lebih suka data-data statistik yang misalnya info meninggal karena COVID langsung dibata, nah, itu lebih menarik gitu bagi orang-orang dominan, karena orang-orang karakteristik seperti itu ya. Nah itu tadi ya, teman-teman juga bisa membuat konten-konten yang itu instagramable ya, bisa di latar belakang sawah, bisa di latar belakang pemandangan yang asik dan lain sebagainya. Sehingga apa, kadangkala ya penting memang konten isinya, tetapi juga enak dilihat, itu jauh lebih penting. Atau beauty product gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas macam-macam branding ini ya. Yang di sini saya bahas itu ada 3 branding dulu lah. Yang pertama personal branding. Untuk Imania kita siapa yang dijadikan personal brandingnya? Yaitu kepribadian yang melekat pada brand tersebut. Mungkin teman-teman bisa menjadikan Ustadz Fatur Rahman Kamal, karena memang untuk personal branding ini harus kaitannya dengan integritas dan kapabilitasnya harus kuat gitu. Kenapa? Karena tentu followers sangat berkaitan dengan siapa sosok yang diidolakannya gitu. Teman-teman juga mencari search dakwah langsung ke Ustadz idolanya kan. Nah, tentu teman-teman harus mencari icon-icon yang bisa menjadi penguat dari karakter dakwahnya. Misalnya untuk ahli fikih, untuk ahli Al-Quran, untuk ahli hadis. Nah, ini menjadikan website Imania akan menjadi kuat nantinya. Yang kedua, setelah personal brand atau kepribadian brand, ini diambil dari teori Big Five dalam psikologi gitu ya. Bagaimana karakteristik itu menjadi kekuatan dari trust atau kepercayaan followers. Yang kedua kita sebut dengan brand identity. Brand identity ini atau identitas brand ini erat kaitan dengan biasanya aksesoris yang bisa menempel di persepsi publik. Bisa dari logatnya, bisa dari slogan-slogannya, misalnya jamaah, oh jamaah. Nah ini sudah muncul kepada brand satu ustadz, atau ustadz yang sudah atau sangat hobi berpantun. Nah teman-teman bisa lihat ada beberapa ustadz yang suka berpantun, nah langsung muncul. Atau dengan aksesoris pakaiannya, Aagim dengan sorbannya, Abdul Somad dengan peci hitam dan juga sajadah yang melekat dan lain sebagainya ya. Ada juga Arifin Ilham dengan peci putihnya, ada Yusuf Mansur dengan jaketnya misalnya gitu. Atau dengan branding perusahaan-perusahaannya juga, itu kadang menjadi brand identity. Kalau kita melihat ada Tafakuh, nah, itu branding Ustadz Somad kuat sekali di sana. Kalau Felix Show itu kalian bisa dengar yuk ngaji gitu ya. Kalau misalnya Yusuf Mansur jauh lebih banyak, ada Paytrend, ada Darul Quran. Itu adalah brand identity yang memperkuat makna dari personal branding Ustadz. Ya, dia dipercaya sebagai pengelola haji karena memang dia punya lembaga haji yang terpercaya misalnya gitu ya. Setelah kita membahas personal branding, kita membahas brand identity. Yang ketiga itu adalah brand awareness. Nah ini yang menarik dari brand awareness adalah kepunyaan publik lah trust tersebut. Kenapa? Karena kita membahas ada 3 faktor. Yang pertama top of mind.
top of mind ini adalah pikiran terbaik dari audiens kita. Nah, Imania siapa audiens terbaiknya? Ketika disebutkan misalnya ustadz yang paling humoris, nah muncul top of mind pertama adalah Abdul Somad. Nah, itu berarti dia sudah memiliki brand awareness. Yang kedua misalnya top of mind universitas terbaik swasta di Jogja, UMY. Nah, berarti UMY masuk menjadi brand awareness. Nah, singkat cerita, Imania harus memiliki brand awareness di mata atau di hati followersnya. Kenapa? Karena kalau menjadi recall, itu kita butuh beberapa kata kunci atau learning, itu juga tidak baik gitu ya. Tetapi kalau sudah menjadi top of mind dari kolom pencarian, mau bertanya tentang agama, pasti saya memuat tentang mencarinya di Imania. Karena apa? Di sana komplit, hadisnya lengkap, Al-Qur'annya lengkap, dan juga bahasan-bahasannya menarik. Nah, itu menjadi paket komplit sehingga Imania bisa disejajarkan dengan akun-akun dakwah Islam yang menarik. Kenapa? Karena 3 brand ini sudah baik personal brandingnya bagus, brand identity-nya melekat, dan juga tingkat kepercayaan dari followers sudah masuk ke brand awareness tadi. Yang terakhir ada dinamakan brand equity. Nah, brand equity itu apa? Brand equity adalah gabungan ketiga brand tersebut. Ketika personal brandingnya sudah kuat, brand identity-nya diingat oleh audiens, mad'unya, sedangkan brand awareness-nya sudah masuk ke top of mind, maka citra dari akun dakwah Imania ini kita harapkan menjadi pilihan utama dari para mad'u yang disebut dengan advocate. Mereka, coba teman-teman, kalau ada WhatsApp yang masuk ke HP kalian, ada info menarik, kalian sukarela men-sharing atau memberikan informasi itu ke grup-grup lain, berarti itu adalah puncak dari marketing. Kenapa? Tanpa kita suruh, tanpa kita minta tolong ini disebarkan, dengan sukarela, karena kita menganggap ini bermanfaat, kita dengan sukarela men-sharing kembali, men-share produk-produk yang bermanfaat, produk dakwah yang bermanfaat ini ke orang lain. Ya, kita harapkan Imania melalui akun-akun dakwahnya nanti mau bermain di Facebook, mau bermain di Instagram, mau bermain di websitenya atau blogernya. Sekarang kayaknya blogger sudah hilang ya, yang ada vlogger gitu ya. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan SDM yang ada, diperkuat brandingnya, segmentasi jelas, insya Allah menjadi referensi dari kehausan oase dari tengah masyarakat yang haus ilmu-ilmu agama ini, dan menjadi pilihan utama. Itu saja, salam sukses dari saya. Semoga untuk akun dakwah Imania ini terus berkembang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.